Hai semua, balik lagi bareng aku Aga. Pada kesempatan ini aku pengen berbagi sedikit teman-teman terkait dengan pengalamanku mengikuti rekrutmen bersama BUMN tahun 2024 khususnya untuk tes online tahap 2, tes bahasa Inggris. Bagi teman-teman yang nonton video ini sebagai video pertama dari channelku, aku pengen ngucapin salam kenal, selamat datang. Silahkan explore aja semua informasi yang ada di channelku ini teman-teman. Nanti kalau misalkan teman-teman pengen belajar seputar karir, teman-teman bisa belajar melalui playlist aja biar lebih mudah. Kalau ada yang lagi persiapan nih rekrutmen CPNS CSN, nanti teman-teman bisa cek secara berkala di video pendek maupun nanti ke depan aku akan upload video di video panjang. Ada playlist tes CPNS di situ. Kalau teman-teman di sini lagi nyari informasi lowongan pekerjaan, bisa pantau secara berkala di bagian komunitas. Di sana aku repost informasi lowongan pekerjaan yang aku peroleh dari teman-temanku rekruter. Nah, teman-teman, pada kesempatan ini aku pengen berbagi sedikit nih. Kemarin aku habis ngikutin tes bahasa Inggris, tes online tahap 2 rekrutmen bersama BUMN. Di kesempatan ini aku nggak mau bahas soal aslinya ya. Aku nggak tahu soal aslinya kayak gimana. Aku nggak ngerti cara bikinnya juga. Tapi aku masih inget nih teman-teman. Kemarin aku habis ngadepin soal kayak gimana aja. Yang misalkan nanti teman-teman ke depan ya. Teman-teman ke depan ada tes sejenis. Khususnya tes reading comprehension. Nanti teman-teman bisa pelajari. Aku nggak ngerti nanti tes misalkan kalau ada tes BUMN ke depannya ada bahasa Inggrisnya kayak gimana. Tapi berdasarkan yang kemarin aku hadapi gitu ya. Teman-teman di sini aku akan sarankan untuk perbanyak baca-baca koran teman-teman, baca-baca koran, baca-baca artikel yang berasal dari sektor-sektor yang berbeda, teknologi, pendidikan, budaya, tambang, finance, gitu-gitu. Pokoknya yang beda-beda teman-teman. Biar teman-teman itu nanti pada saat ada tes reading comprehension, misalkan ya nanti soal ke depan itu kayak gitu lagi, maka teman-teman sudah memiliki persiapan. Paling nggak kosakatanya itu udah paham gitu ya teman-teman ya. Di sini aku pengen bahas tentang tema sejenis bagi teman-teman yang belum pernah menghadapi rekrutmen bersama BUMN tahun 2024 atau sebelumnya kayak gitu. Paling nggak teman-teman ada gambaran untuk persiapan biar ke depan hasilnya itu optimal teman-teman. Di sini aku akan coba berbagi secara simpel aja teman-teman. Nanti kalau mau belajar dari playlistku silahkan ya teman-teman ya bisa cek melalui playlist yang ada ini kayak gitu. Cari playlist yang judulnya BUMN, FHCE BUMN, Magenta BUMN. Semua informasi seputar BUMN nanti aku akan coba update ke sini ya teman-teman ya. Di sini aku pengen ngajak teman-teman yuk kita belajar tema sejenis ya. Biar ada gambaran nanti gimana sih kalau misalkan pola ini akan keluar lagi di tes bahasa Inggris BUMN ke depannya kayak gitu. Jadi di sini aku mumpung masih inget ya teman-teman ya, topiknya apa aja, temanya apa aja kayak gitu. Semoga nanti bisa ada kemiripan kalau soalnya yang keluar mirip, tapi kalau enggak, teman-teman sudah penuh persiapan kayak gitu. Nanti aku akan sesuaikan nanti kurang lebih tampilannya kayak gini kalau misalkan teman-teman mengikuti tesnya kayak gitu. Aku akan coba ya, seingatku kayak gimana. Yuk kita mulai belajar bareng teman-teman. Bagi yang belum pernah, coba silahkan baca. Bagi yang sudah pernah, nggak apa-apa. Kita malah belajar lanjutan bareng teman-teman. Silahkan nanti teman-teman pause videonya dan coba temukan jawabannya dulu. Aku akan coba menggunakan pola-pola yang mirip biar nanti teman-teman kegambar. Ingat teman-teman, aku akan ada artikel, temukan jawabannya. Artikelnya ini pendek teman-teman. Nggak kayak yang di soal yang asli, yang panjang. Dan kosakatanya kalau menurutku ini yang aku bikin yang biasa aja ya teman-teman ya. Nanti kalau misalkan teman-teman di sini menemukan kosakata yang susah, silahkan nanti teman-teman bisa coba ya diperkaya gitu. Silahkan, udah siap? Yuk. Nanti teman-teman silahkan pause secara berkala, temukan jawabannya dulu sebelum aku tampilkan latihan soalnya ya teman-teman ya. Kalau ada yang salah mohon aku dikoreksi. Ini adalah latihan soal yang pertama teman-teman. Jadi tema yang pertama itu berkaitan dengan AI gitu. Jadi nanti teman-teman saranku adalah perbanyak latihan baca-baca buku, baca-baca artikel, baca website, baca koran yang berkaitan dengan AI. Baik itu yang hubungannya AI secara umum, machine learning maupun deep learning, kayak gitu. Oke? Silahkan pause videonya dan temukan jawabannya, teman-teman. Udah ketemu jawabannya, teman-teman? Silahkan pause videonya. Kalau menemukan kosakata yang asing, teman-teman bisa sambil belajar ya, ditulis di kertas gitu. Nanti di akhir video, setelah nonton video ini, teman-teman coba cari tahu kosakatanya itu artinya apa. Oke? Soal aslinya itu jauh lebih panjang artikelnya dari ini teman-teman. Ini cuma satu paragraf karena itu berparagraf-paragraf ya soal aslinya. Temanya berhubungan dengan AI, teknologi gitu-gitu salah satunya. Udah ketemu jawabannya? Gampang ya teman-teman ya. Soal ini jawabannya adalah
Ya, jawabannya adalah yang B, imitation. Jadi arti dari simulation yang ada di sini artinya adalah imitasi, gitu. Meniru, mengimitasi kecerdasan manusia, kayak gitu. Oke, kita lanjut ke latihan soal yang nomor 2. Ini berkaitan dengan finance, lebih dalamnya lagi berkaitan dengan equity capital, kayak gitu. Coba teman-teman nanti juga perbanyak latihan-latihan. Ingat teman-teman, ini cuma salah satunya aja. Aku nggak menjamin nanti soalnya pasti kayak gini atau gimana yang ke depan, aku nggak ngerti. Tapi ini berdasarkan pengalamanku aja, ada tema-tema yang berkaitan dengan finance, equity capital, dan sejenisnya kayak gitu. Jadi perbanyak baca-baca artikel, baca-baca koran berkaitan dengan ini. Silahkan pause videonya teman-teman dan temukan jawabannya. Udah ketemu jawabannya? Ya, jawabannya adalah D. Kayak gitu. Unit kepemilikan dalam suatu perusahaan. Kayak gitu ya, teman-teman ya. Di video ini aku akan bahas dua topik tadi aja, teman-teman, yang aku masih ingat. Nanti kalau aku ingat yang lain, aku coba bikin video selanjutnya ya, teman-teman ya. Berdasarkan soal yang aku ingat gitu. Aku akan bahas tentang AI dan equity capital pada kesempatan kali ini. Yuk, lanjut ke latihan soal nomor 3, teman-teman. What is an example of a task that narrow AI can perform? Jawabannya adalah yang B, facial recognition, pengenalan wajah. Dari artikelnya ada ya teman-teman ya, narrow AI is designed to perform a narrow task such as facial recognition, kayak gitu. Kita lanjut ke latihan soal selanjutnya teman-teman. Silahkan pause videonya dan temukan jawabannya. Yang mana nih? Ya, udah ketemu jawabannya teman-teman? What investors that provide equity capital known as? Siapa teman-teman? Ya, jawabannya adalah C, shareholder. Di sini udah dicantumkan di artikelnya teman-teman, investor yang menyediakan equity capital are known as shareholders, kayak gitu, pemegang saham, kayak gitu ya. Kita lanjut ke latihan soal selanjutnya. Silahkan teman-teman pas videonya dan temukan jawabannya. What is the relationship between machine learning and AI? Udah ketemu teman-teman jawabannya? Jawabannya adalah ya, A ya teman-teman ya. Machine learning is a subset of AI gitu. Jadi machine learning itu adalah bagian dari AI yang tuh ada artikelnya ya teman-teman ya, memungkinkan sistem untuk belajar dari data gitu. Oke, basic-basicnya dulu pahami dulu teman-teman. Nanti mungkin kalau misalkan aku bikin soal-soal yang setipe kayak gitu, mungkin nanti coba ya aku masukin kosakata lebih dalam lagi. Ini cuma permukaan-permukaan dulu aja. Kita lanjut ke latihan soal selanjutnya, teman-teman. Silahkan pause videonya dan temukan jawabannya. What is the term for the initial sale for shares to the public? Teman-teman jawabannya, ya. The term of the initial sale of shares to the public is initial public offering. Kayak gitu. Di artikel udah ada, teman-teman. An IPO involves selling shares to the public for the first time. Kayak gitu. Penjualan awal saham disebut IPO. Oke ya. Sambil belajar bagi teman-teman yang belum familiar dengan topik-topik ini, aku juga sambil belajar juga di sini. Kita lanjut teman-teman ke latihan soal selanjutnya. Balik lagi ke AI. Silahkan teman-teman pause videonya. What is the term neural networks refers to in deep learning? Udah ketemu jawabannya teman-teman? Iya, jawabannya adalah yang B. Layers, lapisan-lapisan of algorithms. Gitu. Lapisan algoritma untuk memproses data. Di artikel udah ada teman-teman. Deep learning, a subset of machine learning.
Uses neural networks with many layers. Menggunakan neural networks dengan banyak lapisan. Oke, kita lanjut ke latihan soal selanjutnya. Teman-teman silahkan pause videonya dan temukan jawabannya. Bagi teman-teman yang udah pernah ikut tesnya sambil nge-review ini, gimana teman-teman? Ada yang dapat artikel sejenis kah? Atau mungkin ada yang punya topik-topik lain, mungkin bisa tuliskan di kolom komentar. Biar nanti ke depan kita bisa punya persiapan yang lebih matang untuk menghadapi tes BUMN atau tes lain yang membutuhkan kemampuan reading comprehension. Boleh tuliskan di kolom komentar. Yuk teman-teman, apa nih? What do previous stockholders receive before common stockholders? Apa yang biasanya didapat? Ya, jawabannya adalah dividen. Kayak gitu, teman-teman. Jadi setiap pemegang saham preferen itu ya akan menerima dividen sebelum pemegang saham yang biasa. Kayak gitu, teman-teman. Di artikel udah ada ya. Previous stockholders generally don't have voting rights, but they receive dividends before common stockholders. Kayak gitu. Oke, teman-teman. Apa itu preferen stockholder preferen pemegang saham preferen gitu. Nanti kalau mau dalam ini tuh bisa browsing ya, googling aja teman-teman. Oke. Kita lanjut ke latihan soal selanjutnya. Yuk, biar teman-teman ada gambaran bagi yang belum pernah juga, kita latihan reading comprehension. Silahkan pause videonya dan temukan jawabannya. Kenapa sih sistem AI itu harus ada transparansinya? Ya, jawabannya adalah yang B ya, to ensure fairness. Adil gitu. It is crucial to ensure that AI system are transparent and fair. Gitu, harus transparan dong kayak gitu. Kalau nggak transparan gimana nanti sistemnya? Gitu. Kan ada hubungannya sama ya etik ya, gitu, sama security, ya isu-isu itu tuh gitu. Yang kita harus transparan, terbuka, jelas kayak gitu biar adil. Kita lanjut ke latihan soal selanjutnya, teman-teman. Silahkan pause videonya dan temukan jawabannya. Yang mana nih? What is one use of equity capital mentioned in the article? Jawabannya adalah untuk apa, teman-teman? Jawabannya adalah yang D, teman-teman. Funding expansion and growth. Kayak gitu. Jadi perusahaan-perusahaan itu bisa menggunakan ini untuk ekspansi bisnis dan menumbuhkan bisnis mereka jelas. Kayak gitu. Profit growth tentunya ya, kayak gitu. Nah, ini adalah contoh gambaran teman-teman terkait dengan tema sejenis soal bahasa Inggris di rekrutmen bersama BUMN tahun 2024 yang pernah aku hadapin. Soalnya berbeda ya teman-teman ya dengan soal yang ada. Menurutku sih ini lebih mudah ya karena aku bikinnya yang udah aku bisanya cuma gini teman-teman. Paling nggak teman-teman ada gambarannya. Jadi nanti kalau misalkan suatu saat teman-teman menemukan ada artikel-artikel yang bertemakan AI gitu atau teknologi ya atasnya atau equity capital yang atasnya tuh sama finance atau bisnis kayak gitu, teman-teman udah paham. Perbanyak baca-baca artikel tadi dan balik lagi teman-teman, jangan belajar bahasa Inggris hanya untuk persiapan rekrutmen bersama BUMN atau rekrutmen perusahaan tertentu. Karena di luar sana ya yang berkaitan dengan tes bahasa Inggris itu akan ada banyak posisi. Bahkan tidak hanya untuk melamar kerja, melamar beasiswa, organisasi, volunteer, kadang juga ada seperti itu itunya ya teman-teman ya. Dan misalkan nanti teman-teman yang mungkin udah pernah tes kayak gitu, yang barusan tes nih sama kayak aku gitu, teman-teman pasti akan paham ini ya, pantau secara berkala nanti hasilnya gimana. Aku doain yang terbaik bagi teman-teman. Jangan lupa nanti untuk tes online tahap 2 itu ada porsinya teman-teman. Bahasa Inggris itu 80%, learning agility itu porsinya 20%, dan nanti kalau pembobotan finalnya tuh tes online tahap 2 yang bahasa Inggris dan learning agility, dia bobotnya adalah 40%. Yang 60% itu yang pertama itu teman-teman. Yang ada akhlak TKD gitu ya, sama TWK-nya gitu. Paling sementara dari aku itu dulu teman-teman, semoga bermanfaat. Nanti kalau ada topik lain yang pengen teman-teman diskusikan atau pengen aku bahas, nanti tuliskan aja di kolom komentar. Yuk kita nanti belajar bareng, jadikan channelku ini sebagai tempat ngumpul nongkrong belajar bareng teman-teman.
Sementara dari aku itu dulu, kalau nanti ada pertanyaan bisa tuliskan di kolom komentar atau hubungi aku lewat sosmedku. Oke, terima kasih teman-teman, semoga sukses selalu.